Top 7 tokoh-tokoh yang anti Alawi. Sebenarnya ada banyak banget, tapi di sini saya hanya akan menyebutkan 7 yang paling top-topnya saja. Yang ketujuh, Haji Rhoma Irama. Yang keenam, Guru Gembul. Yang kelima, As-Sayyid Asy-Syarif Zulfikar Al-Idrisi Asy-Syaibani. Yang keempat, Dr. Sugeng Sugiyarto. Yang ketiga, Kiai Haji Muharrar Khudar. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang pertama, ini adalah sosok yang paling istimewa dalam perungkatan nasabah Alawi. Siapa lagi kalau bukan Mama Ghufron Al-Bantani. Ini ada channel ya dari Gus Muhammad Nuhid. Saya ambil di bagian-bagian ketika beliau itu merating atau mentadrij ya, menentukan posisinya dari nomor 1 sampai nomor 7. Dalam hal ini kita sepakati dulu bahwa dari 7 orang ini memang oke lah, mereka ada di kelompok yang menyatakan nasabah Alawi itu batal, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Tetapi kalau dalam masalah urutan, mungkin kita akan berbeda pendapat, yang wabil khusus antara nomor 1 dan runner up-nya. Saya juga bertanya-tanya apa pertimbangannya kenapa tiba-tiba Mama Ghufron itu di atasnya Ki Haji Imaduddin. Saya coba cari penjelasannya. Apakah karena memang kita melihatnya di publik itu kalau sepertinya Ki Haji Imaduddin itu memang muridnya dari Mama Ghufron secara performa mungkin, entah di bagian apa, sehingga kalau misalnya memang oke lah Mama Ghufron sebagai guru dan Ki Haji Imaduddin sebagai murid, maka dalam sudut pandang etika kita tidak akan mengatakan muridnya itu di atas gurunya. Maka ya sepakat, berarti memang yang nomor 1 gurunya dulu, kemudian muridnya. Saya jadi ingat cerita ketika Ibnu Hamdun, kalau tidak salah Ibnu Hamdun itu membuat hasyiah kepada Sarah Alfiyah yang ditulis oleh Imam Al-Makudi ya, ketika menjelaskan bagaimana cerita atau kronologis rilis dari satu bait, setengah bait lalu satu bait di belakangnya ya, Fa'iqatan Alfiyah Tabni Mukti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'i al-jamila. Nah di situ ada satu narasi dari Ibnu Hamdun ini, wabil insofi ya, atau wal insofu ya, pandangan yang netral gitu ya, bahwasanya an Alfiyata Ibni Malik ajma'u wa aw'ab. Jadi memang kalau diperhatikan bagaimanapun itu 1000 baitnya Ibnu Malik ini dalam tanda kutip ya lebih keren daripada 1000 baitnya Ibnu Mukti. Artinya Fa'iqatan Alfiyah Tabni Mukti itu sebetulnya tanpa kita berpihak membela siapa, memang benar itu. Artinya walaupun misalnya Ibnu Mukti itu muridnya adalah Ibnu Malik, atau Ibnu Malik itu murid dari Ibnu Mukti gurunya, tetapi sebetulnya keutamaan ini berbasis kepada ya karena gurunya gitu. Kalau jujur atau fair kita memperhatikan karyanya, memang ya mau tidak mau harus dikatakan bahwa punya Imam Malik itu ajma'u wa aw'ab, lebih ringkes tapi kandungannya itu lebih luas. Artinya gaya Ibnu Malik ketika membuat narasi syair itu isinya lebih luas, walaupun misalnya sama-sama 1000 bait ya, begitu ya. Tetapi bisabkin itu berarti karena lebih dulu ya, namanya guru dan murid mesti lebih dulu gurunya tuh daripada muridnya, makanya haizun tafdila, maka lebih layak untuk diunggulkan. Mungkin itu penjelasan kenapa Mama Ghufron itu bisa di atasnya Ki Haji Imaduddin ya, jadi karena mungkin guru atau mungkin lebih tua lah ya. Tapi kalau bicara lebih tua, ini yang lebih tua malah yang paling tua saya kira Bang Haji Rhoma Irama. Satu ya, itu ketidaksetujuan saya. Saya tidak membantah, hanya menyampaikan saya tidak setuju. Saya tidak menyalahkan, cuman saya tidak setuju saja. Makanya saya masih mencoba mencari apa pendekatannya, kenapa bisa nge-rapnya itu Mama Ghufron itu
di atasnya Kiai Haji Madudin. Kenapa Kiai Haji Madudin ini menjadi runner up? Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingat cerita bagaimana dulu Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu dipersekusi dalam tanda kutip, atau mungkin diserang lah ya, bahkan secara fisik oleh para pengikutnya Madzhab Hambali. Gara-garanya adalah Imam At-Tabari ini membuat kitab yang semacam kompilasi ulama fikih, Al-Fuqaha ya. Tapi di situ nggak memasukkan nama Imam Ahmad. Ngamuk dong pengikutnya. Bayangkan, Imam Ahmad itu pendiri madhab. Kenapa ketika ada buku dari ulama ahli top lah ya, ahli tafsir, ahli sejarah, yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maka kita dengar ada kitab Tarikh At-Tabari. Jadi At-Tabari ini ahli ya, sejarah juga ahli. Kenapa merilis fuqaha nggak memasukkan nama Imam Ahmad? Jadi amuk, auto dia amuk tuh. Walaupun ikhtiarnya At-Tabari itu penjelasannya adalah ya karena Imam Ahmad di mata beliau itu lebih, kepakarannya itu lebih menonjol di bidang hadis, bukan di bidang fikih. Nah gitu ya. Jadi kan orang semua punya alasan dong. Tapi pengikutnya nggak terima, wajar. Ini pendiri madhab fikih, kok bisa namanya nggak masuk ke dalam daftar ulama fikih gitu. Nah ini kan bisa jadi ya, bisa jadi ini Gus Nuhin diamuk oleh kelompok-kelompok yang ini madhab membatalkan Ba'alawi. Kenapa ada nama-nama yang tidak masuk, misalnya trio Madura atau Batu Ampar, trio Batu Ampar atau apa itu, kok nggak ada yang masuk? Gus Hasan, Gus Kiai Haji Abdul Ghalib, Kiai Haji Ja'far, kok bisa nggak masuk? Nanti bisa juga diamuk oleh Gus Fuad kok nggak masuk gitu. Atau mungkin Pak Manahem, atau Kinur Ihya, atau bahkan siapa itu, Gus Abbas. Ini kok bisa nggak masuk? Kok malah kalah sama Guru Gembul? Kok malah yang masuk Said Zulfikar? Padahal yang sehari-hari itu selalu bicara itu siapa, kan begitu. Apa indikasi topnya itu apa? Kok bisa top 7-nya itu apa? Apa karena banyak-banyakan follower? Oke, kalau begitu Bang Haji ya paling banyak, subscribernya paling besar, viewernya paling besar, Guru Gembul juga ya. Tapi Pak Dr. Sugeng misalnya, oh karena ini spesifik di bidang DNA, ya filologi Pak Manahem Ali kok nggak masuk. Terus kok tiba-tiba ada muncul Kiai Muharrar misalnya, ini besar dari sisi apanya? Oh gara-gara arba'innya mungkin. Nah itu wajar, itu ada perdebatan-perdebatan nanti. Saya kira mungkin akan banyak yang protes gitu. Makanya hati-hati ya, kalau kita nge-rate toko itu hati-hati. Repot nanti ini kalau diprotes ya. Gus Jazuli kok bisa nggak masuk? Padahal mereka yang setiap hari dan bombastis gitu, malah nggak ada yang masuk. Kenapa? Kan begitu. Mestinya masuk gitu. Itu kemungkinan. Dan kalau misalnya itu terjadi ya biasa terjadi dari dulu. Sudah biasa kalau ada kompilasi terus ada nama orang yang mestinya masuk terus nggak dimasukkan. Seperti Imam Ahmad tadi itu nggak dimasukkan di daftar fuqaha, diamuk oleh pengikutnya. Biasa begitu ya. Ya mungkin ini juga akan diamuk ya. Yang terakhir adalah pertanyaan saya ini, Gus Nuhin ini kemana seperti arahnya, tapi tidak penting yang ya kamu simak aja kontennya, itu saya tunjukkan itu ya. Ada judulnya Top 7 ya, atau Top 7 tokoh-tokoh anti Ba'alawi. Anti itu maksudnya membatalkan nasab Ba'alawi ya. Itu ada channelnya, itu kan channel besar itu. Nuhid Muhammad ya, Gus Nuhid ini saya lama sudah kenal orang ini ya. Walaupun tidak kenal secara personal. Dan kalau kamu mengikuti bagaimana beliau memprofiling satu-satu, Bang Haji itu apa, Guru Gembul itu bagaimana, terus Said Zulfikar bagaimana, terus Pak Dr. Sugeng bagaimana, Kiai Muharrar bagaimana, Mama Gufron bagaimana, Kiai Mat bagaimana, nanti kamu tahu mungkin kemana arahnya orang ini. Yang jelas saya dengar itu beliau mengatakan Kiai Haji Madudin top gitu, ada begitu ya. Terus mengatakan juga bahwa Pak Dr. Sugeng ini memang pakar sekali dalam masalah DNA gitu, DNA ikan, bisa memastikan apakah ikan salmon itu haplogrupnya nanti sama dengan ikan yang ada di zamannya Nabi Sulaiman. Memangnya salmon dan Sulaiman ada kemiripan atau bagaimana? Ya wallahu a'lam, ya kamu simak sendiri ya.
Allahumma hadina hada sabit.